Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Hafiz Nursyarania Zahra. Di sini saya berperan sebagai host. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator, yaitu Eva. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Neng Sri Suharyani yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada Zoom meeting kali ini. Dan terima kasih kepada partisipan yang telah mengikuti Zoom pada hari ini. Dan sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Eva Nur Oktavianika. Pada hari ini saya berkesempatan menjadi moderator. Yang kedua, rekan saya Siti Hafiz Nursyarani yang bertugas sebagai host. Dan yang terakhir adalah presenter kita yaitu Okta Melati Hendi Ardani. Sebelum memulai sesi presentasi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan data singkat mengenai presenter kita kali ini. Nama Okta Melati Hendi Ardana, kelas 11, jurusan MIPA, Sekolah Semandua Padalarang. Baik, kepada presenter kita, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Okta Melati Hendi Ardana, asal sekolah saya dari Semandua Padalarang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan berterima kasih kepada rekan saya karena sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi pada Zoom meeting hari ini. Izinkan saya untuk membagikan share screen ya. Apakah sudah terlihat, moderator? Sudah terlihat. Oke, kita materi hari ini yaitu yang berjudul Ikuti Langkahmu Raih Mimpimu. Oke, sebelumnya tuh apa sih itu impian? Kita pasti semuanya, mau baik dari kalangan muda maupun yang sudah dewasa pun pasti memiliki impian yang mungkin sebagian sudah tercapai dan juga sebagian ada yang mungkin belum tercapai. Oke, definisi dari impian tersebut yaitu impian adalah awal mula dari sebuah cita-cita atau sebuah keberanian untuk melaksanakan dan mewujudkan mimpi agar bisa menjadi kenyataan. Nah, kita juga sebagai manusia punya banyak sekali mimpi ya yang ingin kita capai gitu. Nggak hanya 1, 2, 3, tapi pasti banyak sekali yang ingin kita capai. Dan impian juga bisa membuat kita termotivasi diri untuk kayak, kita bisa nih, kita harus bisa dapat mimpi ini, karena kita memiliki impian ini ya untuk kebahagiaan kita sendiri terutama ya. Oke, selanjutnya, lantas apa sih yang dimaksud ikuti langkahmu raih mimpimu? Seperti yang judul saya katakan sebelumnya, apa sih yang dimaksud ikuti langkahmu raih mimpimu? Langkah yang dimaksud di sini yaitu yang pertama, usaha. Kita tentunya memiliki usaha agar impian kita tercapai. Mau bagaimanapun caranya, kita pasti selalu berusaha untuk bisa menjadi yang terbaik, untuk bisa menggapai mimpi kita, menggapai impian kita, supaya mimpi kita itu menjadi kenyataan. Kan nggak mungkin ya kalau kita punya mimpi, tapi kayak cuman diem aja, rebahan di kasur. Mana mungkin mimpi itu tercapai kalau nggak ada usaha. Nah, yang kedua itu adalah keputusan. Kenapa langkah ini disebut keputusan? Karena sebuah langkah yang kita ambil untuk memutuskan pilihan ini sangat berarti ya. Maksud dari kata berarti ini tuh gini, kita ketika memutuskan keputusan yang emang kita kayak, kita harus
bisa memutuskan ini supaya memutuskannya itu bukan dalam jangka waktu yang pendek, tapi dalam jangka waktu yang sangat panjang sampai ya walau alam ya kita nggak tahu sampai kapan, tapi kita harus bisa membuat kayak gambaran gimana sih nanti ke depannya, nggak cuman kita, buat keputusan, dalam jangka waktu yang pendek 1, 2, atau 3 hari atau seminggu, sebulan, tapi kita juga harus membuat keputusannya itu dalam jangka waktu yang panjang, apa resiko yang kita akan kesempatan. Nah, pasti di sini semua partisipan memiliki cita-cita, bahkan jadi pilot dan juga ada yang mau jadi pengacara kan. Nah, gimana sih ya cara kita supaya bisa dapat cita-cita ini? Nah, kita itu harus bisa mengambil langkah seperti judulnya, ikuti langkahmu, raih cita-citamu. Ambil langkah di sini misalnya kita contoh ya, kita pengen banget jadi polisi nih. Nah, apa sih langkah yang kita ambil? Apa sih supaya kita caranya supaya kita bisa dapat, bisa untuk jadi polisi gitu. Nah, kan pasti banyak ya, banyak banget caranya supaya kita bisa jadi polisi, kayak kita harus sering-sering lari supaya tubuh kita kuat, supaya nanti saat di tes latihan fisiknya kita nggak pingsan misalnya ya. Terus, kita juga harus bisa tinggi, kita harus pintar juga, kan semuanya butuh proses dan semuanya juga itu butuh usaha. Nggak cuman polisi juga, tapi dokter juga sama, kita harus bisa belajar tentang keilmuan dokter, kayak obat-obatan, penyakit-penyakit yang diderita oleh pasiennya, dan nggak semudah itu yang kita bayangkan kayak, "Ah, aku bisa nih jadi dokter," kayak tinggal kuliah, sekolah, jadi dokter. Nggak kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, kita tuh mau jadi dokter tuh harus banyak usaha yang harus kita lewatin, kayak kita tuh harus bisa mengenal, harus bisa belajar, harus bisa menghafal, harus bisa mengerti apa sih itu dokter tuh tugasnya jadi apa, melayani masyarakatnya di bidang apa, kan banyak tuh ya dokter tuh kayak dokter gigi, dokter umum, dokter kandungan, dokter bedah, banyak sekali kan. Begitupun juga guru, tentara, pilot, dan juga pengacara. Oke, di sini saya ingin membagikan tips-tips supaya kita bisa bersemangat untuk bisa menggapai mimpi-mimpi kita. Yang pertama, adalah menentukan goals. Tentukan apa saja keinginan yang ingin kamu capai. Maksud dari menentukan goals ini yaitu kita harus bisa menyusun impian yang akan kita ingin nih, aku pengen banget misalnya contoh, aku ingin banget jadi polisi, aku ingin bisa jalan-jalan ke luar negeri, aku ingin bisa nih berbagi sama orang-orang yang membutuhkan seperti ke panti asuhan gitu. Terus juga pasti ya cita-cita banyak orang pengen banyak uang kan pastinya. Nah, semua itu kan butuh proses ya. Jadi kita harus bisa menentukan goals-nya dari awal. Seperti planning kita untuk kedepannya itu seperti apa, nggak cuma 1, 2, 3, tapi kita harus bisa menyusunnya semuanya. Agar nanti kalau seandai-andainya salah satu planning kita tidak tercapai, kita bisa mempunyai planning yang kedua. Misalnya seperti contoh tadi cita-cita nih, kita cita-citanya tuh jadi dokter misalnya, tapi ketika kita mencoba untuk menjadi dokter tuh, ternyata emang bukan rezeki kita, berarti kita harus mikir lagi nih, kita mikir apa ya, jadi apa ya. Nah, kalau daripada kita bingung, seharusnya dari awal kita sudah menyiapkan planning. Planning yaitu planning apa nantinya resiko apa yang kita ambil seperti tadi contohnya. Kalau kita tidak bisa menjadi dokter, kita sudah punya planning. Yang kedua, planning kedua kita menjadi pilot misalnya. Nah, kalaupun pilot misalnya bukan rezeki kita, kita ada planning ketiga. Jadi kita tidak hanya stuck ke satu tujuan, tapi iya sih bagus ya. Maksudnya tuh stuck ke satu tujuan gimana kita fokus, tapi setidaknya kita mempunyai cadangan lah ya, cadangan untuk menjaga-jaga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kedua, selaraskan pikiran hati.
perlu untuk menyelaraskan pikiran dan hati untuk membuat sebuah keputusan. Maksud dari selaraskan pikiran dan hati ini, kita tuh harus bisa menyatukan pikiran sama hati kita, terutama dalam pengambilan keputusan. Mungkin kelemahan utama yang ada dalam diri kita tuh yaitu susah ya untuk menyelaraskan antara pikiran dan hati. Kadang ketika pikiran kita, aduh aku pengen ini nih, tapi hati kita tuh kayak, aduh jangan deh, selaraskan pikiran dan hati kita. Karena kalau sampai kita tidak menyelaraskan pikiran dan hati kita, mungkin ke depannya kita kayak bakal mungkin ada yang menyesal karena pilihan kita, atau mungkin kayak ada yang langsung menyerah kayak, "Kenapa sih dulu aku tuh milihnya ini? Kenapa sih dulu tuh aku tuh nggak bisa menyelaraskan pikiran dan hati?" Sampai akhirnya, gagal ya untuk mendapatkan impian kita. Nah, itu dipentingkan, maka dari itu kita harus bisa menyelaraskan pikiran dan hati kita. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah menentukan setiap langkah yang akan kita ambil. Tentunya di setiap impian yang kita inginkan, kita harus bisa menentukan langkah apa yang akan kita ambil agar bisa menggapai impian tersebut. Seperti mirip-mirip seperti yang tadi yang pertama ya, menentukan goals. Kita harus menentukan langkah. Langkah ini mungkin proses selanjutnya ya setelah kita menentukan goals seperti kita pengen bisa jalan-jalan ke luar negeri nih. Nah, langkah yang kita ambil tuh apa? Yang pertama, misalnya kita tuh harus bekerja keras biar bisa ngumpulin uang banyak supaya bisa ke luar negeri kan. Terus, kita juga harus bisa bahasa asing tentunya, nanti kalau sampai sana tidak bisa bahasa asing bagaimana kan. Nah, semua itu kan butuh proses ya. Terus, kita juga seharusnya terutama anak SMA ya, SMA tuh udah di masa tinggi-tingginya sekolah, udah di masa lulus-lulusnya, udah mulai memasuki dunia dewasa, dunia pekerjaan mungkin ya. Mungkin ada yang dari SMA, mau lanjut kuliah, atau dari SMA ada yang langsung kerja, kan, tidak ada yang tidak mungkin kan. Maka dari itu kita harus bisa menentukan setiap langkah yang akan kita ambil. Nah, di samping itu kita juga harus bisa, memilih langkah, apakah langkah itu benar atau baik untuk kita, atau langkah itu yang salah, yang buruk bagi kita, kita harus bisa memprediksi itu sedari awal. Kita harus bisa memprediksi, kira-kira langkah yang kita ambil tuh benar gak sih? Langkah yang kita ambil tuh bermanfaat gak sih? Memberuntungkan bagi diri kita nggak sih? Kita harus bisa memprediksikan itu dari awal, meskipun kita nggak tahu ya nantinya prediksikan kita itu benar atau salah, tapi setidaknya kita mempunyai pegangan. Pegangan itu dalam artian ketika kalau nanti di kedepannya kita berhasil, pasti sangat menyenangkan bagi diri kita dan nggak cuma diri kita sendiri, mungkin orang tua kita ataupun keluarga kita ya. Terus, kita, kalau misalnya nanti seakan-akan gagal atau tidak bisa tercapai impian kita, kita sudah bisa menerimanya, karena kita sudah berkonsekuensi dari awal ya, berkomitmen dari awal kalau ini nih, apa yang saya dapatkan apabila saya memilih langkah ini jika tidak berhasil. Maka dari itu menentukan setiap langkah yang akan kita ambil itu sangatlah penting ya. Oke, yang selanjutnya yang keempat, berkomitmen pada diri sendiri, memotivasi diri. Penting untuk kita bisa berkomunikasi pada diri sendiri, meyakinkan diri sendiri bahwa langkah yang kita ambil sudah tepat dan memang yang terbaik untuk kita. Nah, kita harus bisa memotivasi diri kita, di mana kita harus yakin nih sama diri kita kalau kita tuh bisa dapat impian kita, kita tuh bisa, menggapai impian kita tuh harus yakin, kita harus tanamkan bisa 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 bisa, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau kita nggak berusaha ya. Kita juga harus berusaha di samping itu, kita harus berkomitmen pada diri sendiri seperti, yang kayak saya katakan sebelumnya, kita harus bisa berkomitmen, kita harus, memberitahu diri kita kalau, ini langkah yang kita ambil nih, kita bersama-sama buat dapetin mimpi kita. Kalaupun hasilnya tidak memuaskan, setidaknya kita sudah menerimanya sedari awal, karena kita sudah mempunyai prediksi atau, ancang-ancang ya, ancang-ancang apabila, impian kita tidak tercapai. Dan kalau impian kita tercapai juga kan kita sendiri juga yang senang ya, terutama, kita, harus bisa berkomitmen pada diri sendiri, terutama untuk masa depan yang kita yang akan datang, terutama, kita SMA ya. SMA tuh udah di ujung lah, kita harus bisa menentukan apa kita
daftar kayak polisi, tentara gitu, kita harus bisa menentukan itu, terutama cita-cita kita kan. Memang ya dulu kalau SD, SMP kita ditanya cita-cita tuh kayak, udahlah jawab aja kayak, "Aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi polisi," kadang pelin-pelan gitu ya jawabannya. Tapi kalau di masa SMA ini kita tuh harus udah bisa menentukan apa nantinya, jadi kita jadinya apa nanti di masa depan. Nggak mungkin kan kita kayak masih SMP, SD kayak, "Aku, jadi dokter ah, mau jadi polisi ah," nggak mungkin kayak gitu kan. Kita harus bisa memilih apa yang apa yang kita bisa. Selagi itu kan kita juga, memilih cita-cita juga kan sesuai dengan apa ya kepribadian kita. Kita bisanya apa, kayak seperti, kita nih anak IPA di sekolah belajarnya IPA-IPA, ya berarti mungkin khususnya ke dokter ya, terus, yang IPS mungkin ke guru atau ke menteri-menteri, pengacara, gitu kan. Terus kita juga tidak bisa memaksakan diri kita untuk bisa menjadi orang lain. Maka dari itu pentingnya untuk kita bisa mengenal diri kita sendiri itu seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai kita ahli di bidang, bisnis misalnya, tapi teman kita tuh ahli di bidang astronomi. Nah, kita tuh pengen banget nih jadi astronomi, sementara kita tuh gak bisa astronomi, kayak kita memaksakan apa yang sudah milik kita. Kadang jalan orang-orang tuh beda-beda ya teman-teman, ada yang emang jalannya emang pekerjaannya jadi astronomi, jadi polisi, jadi dokter, semua itu beda-beda kan, nggak mungkin kita samakan diri kita bersama orang lain karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri untuk yakin atas pilihan yang kita ambil. Oke, selanjutnya 5, percaya diri. Meyakinkan diri adalah satu hal yang penting, terutama ketika kita sudah menentukan langkah yang kita ambil, tentunya kita pun juga sudah mengetahui resiko atau keuntungan apa yang akan kita dapatkan nantinya. Nah, percaya diri ini tuh sangat penting sekali teman-teman, karena kalau kita nggak percaya diri atas langkah yang kita ambil, kayak percuma aja gitu, kayak kita eh, nggak ada percaya diri nih, rasa percaya diri kayak, aduh, itu tuh temen-temenku bisa nih bahasa Inggris, bahasa asing misalnya, tapi aku nggak bisa, kan itu kayak kita nggak percaya diri kalau kita bisa kan teman-teman. Kayak, udahlah aku mau mundur aja, nah itu jangan sampai terjadi. Karena kita tuh harus yakin sama diri kita harus yakin sama potensi kita harus yakin sama kelebihan kita kalau kita tuh bisa jadi orang lain. Emang prosesnya butuh waktu yang panjang. Nah, proses yang panjang itu yang kita harus perhatikan ya teman-teman, di mana kita gak mungkin kan kita udah dari jalan dari awal ke tengah cuman gara-gara kita nggak bisa sesuatu kita jadi nyerah udahlah. Padahal banyak banget orang yang pengen jadi kita gitu ya teman-teman. Ada orang yang pengen jadi kita di luar sana, nggak mungkin orang lain bisa sampai seperti ini gitu. Makanya dibutuhkannya percaya diri di sini tuh sangat penting bagi kita supaya kita yakin kalau kita bisa gapai impian kita. Oke, selanjutnya yang keenam, berusaha. Tentunya setelah menentukan planning, kita juga harus berusaha untuk mencapai impian kita dengan semangat dan percaya bahwa kita bisa menggapai impian kita. Nah, selain kita tadi menentukan goals, percaya diri, memotivasi diri kita juga harus berusaha teman-teman. Seperti yang saya katakan sebelumnya, nggak mungkin kan kita cuma rebahan tidur di kasur tapi kita nggak berusaha, impian kita tuh nggak akan mungkin tercapai. Gimana? Masa kita punya mimpi tapi cuman hanya dijadikan mimpi saja, kan nggak mungkin ya. Kita pasti pengen kita punya impian dan kita juga pengen ingin tercapai semua itu. Maka dari itu kita juga harus berusaha. Berusaha sebagaimanapun mungkin supaya impian kita tercapai. Seperti kita harus belajar dengan giat nih, misalnya kita pengen beasiswa ke luar negeri nih. Ada nih banyak banget simpang siur, ini nih beasiswa, ini nih beasiswa, kan kita juga pasti harus tahu nih ya beasiswanya tuh pengumuman aslinya itu seperti apa. Nah, kita juga kayak, apa nih yang dibutuhkan beasiswa ke luar negeri nih, kita harus berusaha supaya kita pintar bahasa Inggris misalnya, terus kita juga harus bisa belajar lebih giat dari sebelumnya, harus bisa mendapatkan nilai tertinggi agar kita bisa dapat beasiswa kan. Semua itu butuh usaha teman-teman, nggak cuman kita kayak diam-diam aja impian kita langsung, tercapai ya teman-teman. Kita harus bisa, eee berusaha untuk menggapai impian kita supaya impian kita tercapai. Oke, selanjutnya
Yang ketujuh, berdoa dan berikhtiar. Selain berusaha, tentunya kita juga harus berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, selain kita berusaha, kita juga harus meminta berdoa dan berikhtiar ya, terutama kita harus meminta doa dan restu kepada orang tua kita, karena jalan kita juga kan, kita juga pengen membahagiakan orang tua ya. Ada yang ingin membawa orang tuanya ke rumah Allah, ke Mekah, ada yang ingin membawa orang tuanya untuk jalan-jalan, kan pasti semuanya tuh ingin ya teman-teman. Kita juga harus berdoa, selalu berdoa. Selain berusaha, kita harus juga berdoa kepada Allah agar usaha kita selama ini bisa membuahkan hasil yang sangat bahagia, membuahkan hasil yang sangat kita damba-dambakan dari dulu. Kita berusaha, kita berdoa, kita berikhtiar agar impian kita bisa tercapai. Oke. Langkah yang kamu ambil akan menentukan masa depanmu yang sebenarnya. Ambil langkah yang akan membawamu untuk meraih mimpimu. Oke, materinya sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Baik, tadi kita telah mendengarkan pemaparan materi dari presenter kita yang sangat luar biasa ini. Mungkin dari partisipan, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, ada yang bertanya. Kalau kita sudah berusaha, tapi hasilnya tidak ada, jadi kita harus bagaimana? Mungkin bisa dijawab di presenter. Menjawab ya. Terima kasih pada moderator sudah menyampaikan pertanyaan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita harus bisa menyiapkan planning. Planning ini tuh apa? Kita harus bisa menyiapkan antisipasi ya, teman-teman. Kita harus bisa menyiapkan. Misalnya kita ingin cita-cita tuh, kita fokusnya jadi dokter ya. Kita emang harus fokus pada satu hal, yaitu dokter. Kita harus bisa, bagaimanapun caranya untuk bisa menjadi dokter, kita harus belajar, kita harus menggapai mimpi kita. Tapi jika kita sudah berusaha, tapi emang mungkin takdirnya kita tidak di dokter, atau mungkin ada kendala sedikit, kita tidak bisa menjadi dokter, kita udah punya planning kedua. Di planning kedua ini kita pengen jadi tentara misalnya ya. Nah, kita udah punya planning kedua ini nih. Emang kita seharusnya fokus ya yang pertama, tapi kan setidaknya kalaupun kita emang hasilnya sudah tidak bisa, atau emang sudah kita tidak bisa untuk menjadi dokter, kan kita sudah ada planning kedua. Nah, planning kedua ini kita harus fokus sama planning yang kedua ini, yaitu jadi tentara. Kita harus menyiapkan apa saja nih yang bisa jadi tentara, seperti lari, ataupun belajar supaya pintar ya, tinggi badan juga, bisa mungkin bahasa ya, atau kita mempunyai kelebihan seperti bermain musik. Nah, kalaupun seandai-andainya juga tidak bisa menjadi tentara, kita sudah punya planning yang ketiga. Planning yang ketiga kita menjadi guru misalnya. Kita harus bisa kayak, oh aku jadi guru nih, aku planning saya planning terakhir ya. Planning terakhir kita tuh jadi guru nih. Kita harus bisa sampai impian kita itu tercapai. Jadi intinya, kalaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau hasilnya tidak ada, kita sudah memiliki planning yang selanjutnya untuk kita lanjutkan supaya impian kita itu tercapai. Baik. Mungkin sebelum mengakhiri Pikon hari ini, apakah ada kesimpulan dan pesan yang ingin disampaikan dari presenter mengenai materi kali ini? Oke, kesimpulan yang saya akan berikan yaitu, bagaimanapun susah untuk menggapai impian, bagaimanapun resiko yang kita ambil, kita harus tetap berusaha, kita harus tetap bersemangat, karena memotivasi diri kita itu emang sulit ya teman-teman. Tapi kalau kita ada
keinginan, kita pengen, ada rasa ingin kita supaya kita bisa menggapai impian kita, pasti itu bisa. Yang penting kita harus bisa memotivasi diri kita harus bisa berusaha, kita harus bersemangat teman-teman. Kalau kita gak bersemangat kan sama aja ya teman-teman, maka dari itu kita harus bersemangat, kita harus yakin sama diri kita sendiri kalau kita bisa menggapai impian kita itu. Oke, terima kasih kepada presenter kita yang sangat luar biasa ini dalam memaparkan materinya. Dan untuk itu, terima kasih kepada Ibu Neng Sri Suharyani yang telah hadir dalam Pikon hari ini. Dan terima kasih juga kepada partisipan yang mengikuti Pikon hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita selalu dilindungi dan diberi kesehatan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada host kita, yaitu Siti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita mengakhiri acara Fikon hari ini, dimohon kepada partisipan untuk mengisi link presensi yang akan saya share di kolom chat. Silakan diisi ya untuk partisipan. Kepada para partisipan yang telah mengikuti Pikon hari ini, semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kami cukup sekian Pikon hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.